Pernah kepikiran nggak sih, kenapa yang kerja keras rakyat, tapi yang hidup mewah justru para koruptor? Dampaknya, uang rakyat hilang, pembangunan mangkrak, rakyat makin susah. Dana pendidikan, dana kesehatan, semua raib entah kemana. Jadi, sebagai rakyat, kita harus gimana? Solusinya tentu jelas, transparansi anggaran, hukum tegas tanpa mandang bulu, dan berani menolak suap sekecil apapun. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, karena melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi tanggung jawab kita semua. Tentu sikat lagi. Korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Di Indonesia, pemberantasan korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik korupsi masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap proyek, gratifikasi jabatan, hingga manipulasi anggaran negara. Menurut laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, sektor penggandaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sumber utama kasus korupsi. Pertanyaannya, apakah hukum kita sudah cukup kuat untuk menegakkan keadilan? Korupsi tak selalu datang dengan gemuruh, kadang hadir diam di balik meja kekuasaan. Satu keputusan kecil dapat mengubah banyak nasib, dan dari sanalah keadilan mulai dipertanyakan. Rekan-rekan, kita sering mendengar sebuah kalimat bahwasanya hukum adalah panglima. Namun, saya sering bertanya dalam hati, apakah panglima tersebut benar-benar memimpin pertempuran melawan korupsi, atau panglima tersebut akan ragu ketika berhadapan dengan kekuasaan, uang, atau kepentingan politik? Pak, masyarakat itu sebenarnya udah capek sama berita korupsi yang ada. Setiap minggu pasti ada aja kasus yang baru. Mulai dari pejabat ditangkap, terus habis itu proyek bermasalah, bahkan uang negara itu hilang. Tapi kadang masyarakat itu merasa kayak hukuman yang dijatuhin itu nggak sebanding sama kerugian yang dialami negara. Nah, teman-teman dengerin ya, kita itu juga harus memahami bahwa hukum itu tidak hanya bisa berjalan dengan perasaan saja. Dalam hukum pidana sendiri, orang yang dinyatakan bersalah dan patut dihukum adalah orang yang terbukti secara sah dinyatakan bersalah dan meyakinkan di pengadilan. Ini adalah prinsip fundamental dalam negara hukum sendiri. Gitu. Betul, namun jika kita lihat nih dari laporan KPK sebelumnya, banyak terjadinya korupsi yang terjadi dalam pengadaan proyek pemerintah. Nah, di sana adanya interaksi antara pihak pemerintah dan pihak swasta, terdapat titik rawan terjadinya suap dan juga gratifikasi. Ternyata negara kita tuh dalam setiap sendi kehidupan tuh pasti ada aja ya yang masuk-masukin uang kayak gitu ya. Setiap minggu itu selalu ada aja kasus baru tuh. kan. Entah itu 300 triliun atau bahkan satu juta. Hal 1 juta kecil. Iya sih, benar. Tapi kalau misalnya kecil-kecil juga, kalau banyak yang rugiin juga. Iya. Apalagi kita rakyat kecil ya. Dan di titik itulah integritas sering diuji, karena ketika kekuasaan bertemu dengan kesempatan dan uang, godaan menyalahgunakan wewenang semakin besar. Baik, saya adalah sebuah contoh studi kasus. Mohon disimak baik-baik. Baik, Pak.
membahas tentang proyek pembangunan jalan desa. Baik, silakan masuk. Baik, Bu, silakan masuk. Permisi. Selamat siang, Pak Darman. Silakan duduk. Saya sudah membaca proposal perusahaan Anda. Jadi perusahaan kami siap untuk membangun proyek jalan sepanjang 5 km di jalan desa, dan ketentuan tersebut dokumennya sudah sesuai RAB dari dinas Bapak. Secara teknis sebenarnya tidak ada masalah. Tapi Anda tahu sendiri, proyek seperti ini banyak peminatnya. Tentu Pak, emang persaingannya cukup ketat. Kadang yang menentukan bukan hanya dokumen. Ini Bapak, Anda terima kasih atas perhatian Bapak. Bu Ajeng, Anda tahu kan hal seperti ini sensitif. Ini hanya bentuk penghargaan dari kami, Bapak. Baiklah, proposal Anda akan saya perhatikan. Baik, terima kasih Bapak. Tapi saya harap kualitas proyek harus tetap dijaga. Tentu Pak, walaupun nantinya akan sedikit ada penyesuaian di lapangan. Penyesuaian bagaimana? Misalnya untuk ketebalan aspalnya lebih dikurangi, tetapi untuk anggarannya kami usahakan tetap, tetapi untuk produksinya lebih diefisienkan, Pak. Yang penting tidak terlalu mencolok. Saja Pak, untuk laporannya nanti sesuai dengan RHB. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti saya hubungi lagi, oke? Siap Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin keluar ya. Terima kasih Pak. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara kabeh kudu iso nanging aja sembrono ala saithik penting ra ketara iki proyek gedhe nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagi. Hal seperti itu mungkin terlihat sederhana sih, kayak sebuah amplop di atas meja, tapi dampaknya pasti akan sangat besar. Ketika sebuah proyek dimenangkan bukan karena kualitasnya, tapi karena uang, maka pembangunan akan dipertaruhkan. Aku setuju sih. Kita tadi lihat kan tentang bagaimana tindak pidana korupsi itu terjadi. Kalau benar-benar itu terjadi, berarti itu sudah termasuk melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, di mana kita memberikan suap kepada pejabat negara. Di dalam hukum sendiri, kalau kita memberikan sebuah hal atau mungkin uang atau harta kepada pejabat negara sehingga memengaruhi keputusannya, maka itu sudah termasuk tindak pidana korupsi, teman-teman. Tapi ya masalahnya praktik seperti itu tuh jarang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kayak ada kode-kode tertentu. Jadi kayak untuk memberikan sebuah pembuktian itu kayak susah banget gak sih? Iya benar, susah banget. Kita nggak bisa mendeteksi secara jelas ya, Iya, di mana bakal terjadi korupsinya di mana. Dan kita juga harus tahu kalau hukum di negara kita itu Sebenarnya timpang sebelah. kayak tunggul ke bawah, terus tunggul ke atas, Ya. ke bawah gitu. Gitu. Kita rakyat kecil pun Susah buat susah berlaku. Betul sekali.
Inilah dilema dalam penegakan hukum. Hukum membutuhkan bukti yang jelas. Namun, praktik korupsi sering dirancang dengan sedemikian rupa agar tidak mudah dibuktikan. Nah, nanti kalian cari dampak dari hasil korupsi yang ada di lingkungan sekitar kalian, seperti di sekitar kos kalian atau di rumah kalian. Waktu berlalu, namun persoalan belum selesai. Perbincangan tentang hukum dan keadilan masih terus menggema. Di hari berikutnya, diskusi berlanjut mencari jawaban di balik persoalan korupsi. Tumben ini sepi, udah yuk duduk di situ aja tuh. Biasa nggak sih, udah sore, orang-orang puasa pasti pulang. Ya sih, udah kita duduk sini sembari nunggu puasanya. Geser. Yuk. Oh, panikah? Ngomong-ngomong, itu aku tuh jujur aja ya, kayak masih kepikiran sama adegan kemarin yang yang ditayangin sama Pak Aris tuh, yang video kemarin. Nah, Yang itu. video korupsi tuh ya? Ya, padahal kan kayak cuma biasa kayak sebuah amplop ditaruh di meja, terus habis itu kayak percakapannya cuma beberapa menit, tapi kayak aku ngerasa tuh janggal aja gitu gak sih? Kalian nggak ngerasa gitu? Iya ngerasa, karena kita tahu arti amplop itu apa. Dan walaupun nggak dibicarakan secara jelas, tapi kita pasti paham benar sama arti amplop itu. Ya, justru itu kayak aku yang kayak ngerasa apa ya, kayak yang mungkin yang buat kita tuh kayak ngerasa janggal gitu nggak sih? Terus kayak ada percakapan yang tersembunyi gitu nggak sih di balik adegan itu? Iya bener. Iya teman-teman, soalnya ya kalau di kasus korupsi itu kayak kalau kita ngasih nggak mungkin ini suap loh kak, tapi kayak kata-katanya tuh lebih halus tau, kayak sebuah tanda terima kasih gitu. Bener banget. Atau enggak kayak ini kak atas penghargaannya dari kami. Lebih halus aja gitu. Kayak semua orang tuh pasti tahu nggak sih maksudnya apaan. Walaupun tahu, tapi belum tentu bisa dibuktikan loh. Nah, maksudnya gimana? Tapi ya dalam hukum pidana itu, seseorang tidak bisa dihukum walaupun kita yakin dia bersalah. Harus ada bukti yang konkret bagaimana dia bersalahnya, gimana gitu. Oh, jadi kalau misalnya mereka pintar nyembunyiin jejaknya, berarti mereka bisa lolos dong? Nah iyalah, benar. Ya kadang orang-orang memang begitu. Saya dengar kalian lagi bahas soal yang kemarin ya? Iya nih Pak. Boleh saya duduk? Oh ya, silakan dulu. Bapak mau nimbrung nggak sih? Ini Pak, coba. Oh, Bapak nih lagi kelas kosong atau gimana? Ya, kebetulan sekali saya lagi kelas kosong. Nah, inilah kenyataan yang sering kita hadapi dalam penegakan hukum. Korupsi tidak dilakukan secara ceroboh, akan tetapi korupsi itu dilakukan secara berhati-hati. Nah itulah Pak yang bikin buat saya sering kesal sama sistem hukum Indonesia itu, kayak dia tuh ngambil uang miliaran tapi apa hukumannya tuh kayak terasa ringan gitu. Tapi Mai, hukum itu tidak sederhana yang kamu bayangin. Iya, kenapa enggak coba? Karena ini San, hukum itu nggak bisa berjalan kalau kamu cuma marah sesaat aja. Ini tuh kayak bukan sekedar marah, tapi kayak soal keadilan aja. Dan keadilan itu juga harus ikuti aturan hukum. Kalau enggak, orang yang kita hukum tidak bisa kita proses dengan benar. Itu. Kadang aku tuh kayak ngerasa hukum itu terlalu ngelindungin si pelaku ya. Sebentar, kayaknya kita nih melihat dari sudut pandang yang beda gak sih? Kayaknya sih. Nah, yang dikatakan Santi itu benar. Maya itu berbicara dari segi moral, sedangkan Ayu itu berbicara dari segi prosedur hukum. Kedua-duanya itu sama-sama benar. Tapi ya, kalau kita lihat dari sisi pembangunan, korupsi itu dampaknya sangat luas nggak sih ini? Coba lihat data yang kayak kemarin tuh.
jalan rusak di daerah depan GP kawan. Keluar ya kawan-kawan. Ya Allah, lihat. Sumpah ini telang semakin tidak terjaga ya. Entah itu nanti pengelolaannya bagaimana, kita juga tidak tahu. Oh iya juga ya, kayak jalan proyek yang itu ya, yang dicontohin sama Pak Aris itu ya. Benar, yang kayak di video yang ditayangin nggak sih? Jalannya sangat parah banget, ibaratnya sebenarnya yang kurangnya nggak sesuai sama anggaran yang dikasih gitu loh. Nah, jalanan pasti akan tetap jadi, tapi kualitasnya pasti bakal buruk seperti yang kita bayangin saat ini. Berarti cepat rusak dan harus diperbaiki lagi. Itu pakai uang negara kah? Jelas iya. Padahal ya, anggaran untuk pembuatan jalan aja udah besar, tapi ditambah anggaran untuk perbaikan jalan, apa nggak makin besar dananya yang membengkak? Perlu kalian tahu, korupsi sering terlihat seperti masalah uang, padahal dampaknya jauh lebih luas. Seperti apa Pak contohnya? Contohnya seperti kepercayaan masyarakat semakin hilang, terus orang itu merasa hukum semakin tidak bekerja begitu. Tapi ya, emang beberapa negara tuh udah punya caranya tersendiri gitu loh, khusus untuk menegaskan korupsi. Seperti apa? Jadi mereka tuh bukan hanya menghukum pelaku, tetapi mereka tuh juga mengejar uangnya. Mengejar uangnya. Iya, jadi kayak negara tuh coba ngambil uang dari mereka kembali gitu loh. Kalau uangnya udah dipakai, kalau misalnya uangnya udah dipakai sih biasanya mereka tuh ngambil dari aset yang mereka punya, kayak rumah, terus mobil gitu. Bener, apapun yang aset lah gitu loh. Nah, benar itu kata Santi, karena tujuan akhirnya adalah mengembalikan kerugian negara. Tapi Pak, kenapa di Indonesia koruptor itu uangnya tidak diambil kembali oleh negara, padahal itu kan uang negara, Pak? Nah, karena uang korupsi sering dipindah-pindahkan, sering disembunyiin, sering disimpan di luar negeri, gitu. Wah, gitu ya Pak. Sepertinya setelah mendengarkan semua percakapan ini, saya kayak berpikir ternyata korupsi itu bukan hanya masalah hukum ya, Tapi juga moral dan juga budaya. Betul. Jika budaya jujur kuat, korupsi akan sulit berkembang. berarti melawan korupsi bukan hanya tugas aparat hukum. Tentu bukan, tapi Tugas semua orang. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang juga dimulai dari pilihan sederhana. Pilihan seperti apa Pak? Memilih untuk tetap jujur, meskipun tidak ada yang melihat. Korupsi hadir dalam banyak rupa, tersembunyi di balik kekuasaan dan kepentingan. Namun, setiap bentuknya meninggalkan jejak kerugian. Dari sanalah upaya melawannya harus dimulai. Ini aku dengar ada lowongan jadi asisten proyek dari dosen, tapi saingannya banyak banget. Oh, yang proyek dosen itu ya? Iya. Tenang aja, dosennya itu omku tahu. Jadi aku sign deh bilang ke omku kalau kamu tuh bakal dipilih. Serius, tapi kan harusnya ada seleksi. Seleksi cuma formalitas, tenang aja. Wah, kalau gitu aman dong, makasih ya. Aman-aman, nanti aku kabarin ke Om ya. Stop guys. Kejadian tadi adalah salah satu tindakan nepotisme. Nepotisme adalah tindakan di mana menyalahgunakan kekuasaan terhadap orang terdekat atau kerabat sendiri yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Tindakan ini sering dianggap sebagai tindakan korupsi. Karena apa? Menyalahgunakan kedekatan dan kekuasaan untuk berbagai hal, bahkan mencuri hak milik orang bersama. Korupsi tidak selalu berupa uang, melainkan mulai dari hal yang kecil seperti kedekatan dan kekuasaan. Jika hal ini dianggap wajar, lantas
bagaimana kita bisa berharap sistem yang lebih adil? Lagi ngapain? Ini loh, aku lagi cek uang kegiatan kemarin, takutnya ada yang salah gitu. Wis amat, kan acaranya udah selesai. Justru acaranya udah selesai, hujannya harus jelas. Emang beli berapa? Sekitar 200.000 sih dari pembelian perlengkapan terakhir. Simpan aja dulu. Paling ini juga seputaran ada yang tinggi kok. Tapi kayak gitu dong, kan uang sisanya harus dicatat dan dikembalikan. Kadang aku bingung deh sama kamu kan. Hal kecil itu aja kamu pikirin. Justru dari hal kecil itu kan mencerminkan kejujuranku aja nih kayak diuji tau. Iya sih, tapi mungkin orang lain gak bakalan peduli. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, ya lama-lama orang jujur bakal hilang dong. Iya juga sih. Makanya lebih baik kita jujur dari awal, biar laporan kita juga bersih. Kalau ditanyakan gimana, kita nggak bisa jawab. Ya udah, kamu tulis saja laporan hasil sisa uang itu. Jadi nanti aku catat terus kita serahin ke bendahara kali ya. Bentar-bentar, upaya dalam memberantas korupsi adalah menanamkan kejujuran. Terkadang korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan besar, justru terkadang dimulai dari hal kecil, seperti kita mengambil uang yang bukan hak kita. Jika kita selalu menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, maka itu sama saja dengan kita memperkecil peluang terjadinya korupsi. Aku lihat laporan dana ini masih bisa diubah sedikit gak sih? Emang mau diubah yang bagian mana? Ya tambahin aja gak sih di bagian pengeluarannya, di bagian konsumsi atau biaya perlengkapan. Tapi itu kan nggak sesuai sama kenyataan sebenarnya. Ya santai aja gak sih, gak usah bilang-bilang gitu, gak ada yang tahu kok. Kalau seperti itu berarti kamu termasuk memanipulasi laporan anggaran dong. Cuma sedikit, lagian uangnya bisa kita pakai. Maaf ya, aku kali ini nggak setuju sama keputusan kamu. Itu tuh kayak nggak sesuai gitu loh menurutku. Kenapa sih terlalu serius? Ya gimana ya, karena laporan itu kan harus sesuai fakta di lapangan ya. Jadi kalau kita ubah seenaknya berarti kita termasuk ke penyalahgunaan kekuasaan loh, hati-hati. Jadi beneran kamu gak mau? Iyalah, kenapa emang? Soalnya ya kalau menurut kamu ini hal sepele, nanti kalau lama-lama jadi kebiasaan, pasti jadi berkembang ke korupsi yang lebih besar loh. Hati-hati kataku. Ya udah deh kalau kamu gak mau. Iyalah, lebih baik kita jujur dari awal daripada nanti di akhir malah kita yang kerepotan. Ya, bisa. Apa nih? Udah ya? Selain kejujuran, kita harus berani menolak tindakan yang menyimpang. Seringkali kasus korupsi terjadi karena orang-orang memilih untuk diam. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk mengatakan tidak, karena hal itu penting bagi kita untuk mengatakan bahwa kita itu berani untuk bertindak. Sekarang laporan dana 3T itu ditempel di papan pengumuman ya? Nih lihat nih. Iya soalnya supaya orang tuh bisa tahu semua gitu. Kayak menurutku itu juga bagus gak sih? Kenapa emang? Kan jadi kayak lebih transparan gitu. Jadi semua orang tahu dananya itu dibuat apa aja. Benar juga sih. Jadinya kayaknya penyalahgunaan dana tuh lebih kecil gak? Jadi kayak mungkin orang tuh semua bisa ikut ngawasin. Benar. Jadi kayak bukan panitia aja nih yang bisa ngawasin, tapi semua. Menurutku tuh kayak caranya tuh penting banget kayaknya sih ya, menurutku ya dari sepengetahuan kayak caranya tuh penting banget nih, lihat nih. Iya kan ya? Setuju lah, karena kan transparansi ini bisa bikin orang tuh jadi lebih bertanggung jawab guys. Iya sih, bener juga. Jadi kayak kita tahu semua ya. Jadi menurutku penting gak sih? Ya itu Kan tadi aku lihat. Cara ketiga untuk memberantas korupsi adalah dengan
pengawasan dan transparansi. Dengan adanya pengawasan, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang benar, dan ini untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Panglima. Makasih Kak. Satunya makasih Kak. Nah, jalanan bakal tetap ke sekitar. Tiga. Boleh ya, dari uang dan ini kayaknya masih bisa diubah sedikit gak sih? Oh, diubah Proyek pembangunan jalan besar. Ya, sebentar. Pak izin hari ini. Oh ya, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah, selamat Idul Fitri. Ayo Kak.